Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, baik yang hadir di gereja maupun yang menyaksikan dan mengikuti ibadah di rumah masing-masing melalui tayangan YouTube. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, kami hendak memanjatkan puji syukur kepada Tuhan oleh karena anugerah Tuhan, sehingga di tengah kesibukan kami masing-masing, Kau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa datang kepada Tuhan melalui ibadah doa malam ini. Kami berdoa secara khusus, saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami, karena kami umat-Mu siap untuk mendengar dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu di dalam segala kelemahannya boleh melayani dalam pemberitaan firman di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. So, sekali saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan di dalam surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-24. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, tema kebaktian doa malam ini adalah mengasihi yang terpinggirkan. Menurut saudara, siapakah mereka yang terpinggirkan itu? Kalau menurut saya, orang-orang yang terpinggirkan adalah orang-orang yang disisihkan dari interaksi sosial di dalam suatu komunitas atau dalam suatu masyarakat. Bisa di dalam gereja, bisa pula di luar gereja. Mereka adalah orang-orang yang keberadaannya tidak dianggap atau dianggap merugikan, menyusahkan suatu komunitas atau masyarakat umumnya. Dan alasan mereka disisihkan barangkali karena status sosial mereka. Mereka adalah orang-orang yang miskin, yang susah, atau mungkin karena latar belakang suku, ras, maupun agamanya. Tetapi pertanyaannya, apakah sikap menyisihkan orang-orang seperti itu dapat dibenarkan? Tentu saja kita dapat menjawab dengan gamblang bahwa sikap demikian tidak dibenarkan. Tetapi kita harus mengakui bahwa praktek-praktek seperti ini terjadi bukan hanya di luar gereja, namun justru terjadi di dalam gereja. Kalau saudara memperhatikan di dalam surat Yakobus pasal yang kedua ayat 1-4, di situ dikatakan demikian. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini, sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini di dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak dengan hakim sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bukankah ayat-ayat ini menunjukkan adanya sikap menyisihkan orang-orang tertentu dalam interaksi sosial, bahkan di dalam ibadah, di dalam gereja? Barangkali hal ini juga terjadi di dalam gereja bukan hanya pada zaman Yakobus, tetapi juga zaman sekarang ini. Apa yang terjadi pada zaman ini tepat seperti yang Tuhan Yesus pernah katakan, bahwa kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Karena kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, maka orang-orang kurang peduli, kalau tidak boleh dikatakan tidak peduli dengan orang lain. Orang semakin mengasihi dirinya sendiri, semakin egois dan individualistik. Mereka hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri, kelompoknya, dan tidak peduli dengan orang-orang yang berada di sekitar mereka. Celakanya semangat zaman ini
semangat ketidakpedulian, semangat kurangnya untuk mengasihi orang lain, merambah masuk ke dalam kehidupan bergereja. Orang-orang percaya yang dipanggil untuk saling mengasihi, yang diwujudkan dengan saling memperhatikan, saling berbagi, justru seringkali mempertontonkan sebaliknya. Yang diperlihatkan bukan lagi persekutuan kasih, melainkan perseteruan. Bukan kasih tapi kebencian, bukan kekompakan tetapi konflik dan sebagainya. Kalau praktek kekristenan seperti ini, untuk apa kita menjadi Kristen? Bukankah hal-hal seperti ini mudah kita temukan di dunia luar? Apa yang membedakan persekutuan orang percaya dengan apa yang ada di luar? Justru kehadiran gereja seharusnya memberi atau menjadi daya tarik bagi dunia ini. So sekalian saya kasih dalam Tuhan, dunia bisa melakukan apa yang sama baiknya, bahkan lebih baik daripada gereja. Saudara tidak perlu menjadi orang Kristen untuk membangun rumah sakit, memberi makan orang yang lapar, atau menolong orang yang susah. Hanya satu yang tidak bisa ditawarkan atau diberikan oleh dunia ini. Dunia tidak dapat memberikan dan menawarkan kasih Allah. Di mana lagi orang bisa menemukan kasih Allah selain di dalam gereja? Sebab di dalam gerejalah seharusnya orang-orang percaya bisa mengasihi satu dengan yang lain, memperhatikan satu dengan yang lain, dan sebagainya. Dan kasih Allah yang kita terima itu kita demonstrasikan, kita wujudkan di dalam kepedulian kita terhadap sesama kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam surat Galatia pasal 6 ayat 11, Rasul Paulus mengatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan seiman. So sekalian Rasul Paulus menggambarkan gereja itu ibarat tubuh manusia yang terdiri dari banyak anggota. Dan penggambaran ini tentu saja ada maksudnya. Maksudnya ada supaya orang-orang percaya saling mengasihi, saling memperhatikan. Karena satu dengan yang lain juga saling membutuhkan. Dalam suratnya kepada jemaat Korintus, 1 Korintus pasal 12 ayat 24b sampai 25. Paulus mengatakan Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Memperhatikan merupakan bentuk kepedulian kita. Memperhatikan merupakan tanda kita juga memberikan kasih kita kepada orang lain. Namun rasanya perkataan seperti ini, seperti pepatah Indonesia mengatakan jauh panggang dari api. Artinya jauh daripada apa yang diharapkan. Mengapa saudara sekalian? Karena boleh saya kutip perkataan Chuck Colson dalam bukunya The Faith. Karena kita orang Kristen tidak sungguh-sungguh memahami ajaran iman kita. Sehingga kita tidak dapat menghidupi iman itu. Kita tahu banyak tentang doktrin. Tetapi doktrin itu tidak terwujud nyatakan dalam tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan kita. Gereja sekarang ini lebih seperti penonton sepak bola. Orang banyak bersorak. Mereka sehati sejiwa dalam ibadah memuji Tuhan. Tetapi coba lihat setelah ibadah. Apakah mereka saling mengasihi, saling peduli? Jikalau sesama orang percaya saja tidak ada kasih dan kepedulian, apa yang bisa diharapkan dunia dari gereja? Padahal Tuhan Yesus mengatakan dunia mengenal kita melalui kasih kita. Jika di dalam gereja ada kasih Allah, maka sudah barang tentu gereja menjadi komunitas orang-orang yang saling mengasihi. Tidak menyisihkan satu dengan yang lain, tapi saling memperhatikan dan saling menolong. Paulus menulis, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota juga turut bersukacita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka kita didorong oleh Paulus, oleh firman Tuhan, untuk kita bisa menempatkan diri, memperhatikan, melibatkan diri dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saling memperhatikan berarti saling melibatkan diri.
Hidup dia menjadi hidup saya, dan hidup saya menjadi hidup dia. Seperti Paulus katakan, bersukacita dengan orang yang bersukacita, menangis dengan orang yang menangis. Kita harus jujur mengakui bahwa gereja sekarang ini memang jauh daripada apa yang diharapkan. Tetapi seperti yang dikatakan Francis Chan dalam bukunya The Letters to the Church, gereja memang punya banyak masalah. Tetapi Yesus tetap menyebut gereja itu tubuhnya. Di dalam gereja, harusnya kasih Allah itu mengikat kita satu dengan yang lain. Gereja seharusnya dan memang demikianlah dikenal melalui kasih-Nya. Dan untuk itu gereja perlu mendengarkan dan melakukan apa yang dinasihatkan oleh firman Tuhan. Marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. So sekali kalau kita membaca surat Ibrani ini, mengapa penulis Ibrani mendorong orang-orang percaya untuk saling mengasihi yang diwujud nyatakan, untuk peduli kepada orang-orang yang terpinggirkan itu. Mungkin orang-orang itu adalah orang-orang yang punya status sosial yang rendah, yang miskin, yang susah, yang sulit, atau orang-orang yang mungkin menurut kita orang-orang itu menjengkelkan atau menyusahkan, yang kita sisihkan, yang kita singkirkan dalam interaksi sosial kita. Penulis Ibrani setidaknya mengajak kita untuk melihat dua tujuan. Pertama, saudaraku, supaya kita saling mendorong dalam kasih. Jadi mengapa penulis Ibrani mendorong orang-orang percaya untuk saling memperhatikan? Supaya kita saling mendorong dalam kasih. Sekarang Ibrani pasal 10 ayat 22 sampai 25 merupakan aplikasi atau nasihat praktis dari pengajaran mengenai superioritas pengorbanan Kristus yang dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya. Dan kalau kita memperhatikan konteksnya, kita dapat melihat dengan jelas bahwa penulis Ibrani ingin menasehatkan pembaca suratnya mengenai apa yang seharusnya mereka lakukan setelah mereka tahu bahwa mereka dapat masuk ke dalam hadirat Allah dengan penuh keberanian oleh karena darah Kristus. 3 kali ia menasihatkan pembaca suratnya dengan mengatakan, marilah kita saling memperhatikan. Di sini kita melihat bahwa doktrin bukanlah sesuatu yang kering, tapi seharusnya memberi dampak dalam kehidupan sehari-hari jemaat Tuhan. Dengan kata lain, ajaran yang benar seharusnya memimpin kehidupan seseorang dengan benar pula. Orang yang mempunyai pemahaman yang benar tentang pengorbanan Kristus, orang yang mempunyai pemahaman yang benar tentang kasih Allah dan mengalami kasih Allah itu dalam hidupnya, tetapi tidak memberi dampak bagi orang lain melalui hidupnya, maka itu semuanya juga tidak memberikan satu kesaksian yang baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang tahu tentang ajaran untuk mengasihi, tidak boleh menyisihkan atau membuat orang-orang yang miskin, yang susah itu disisihkan dalam interaksi sosial. Tetapi kita banyak tahu, tetapi pengetahuan yang kita tahu itu tidak mendorong kita untuk kemudian mengasihi mereka. Banyak sekali informasi yang kita dapat dari firman Tuhan, seringkali hanya sekadar informasi, tetapi tidak mentransformasi hidup kita. Penulis Ibrani tidak ingin pembaca suratnya hanya sekedar tahu tentang apa yang sudah Kristus lakukan dalam hidup mereka. Tapi dia menasihatkan pembaca suratnya untuk melakukan sesuatu atas dasar karya Kristus yang sudah mereka alami dalam hidup mereka. Yaitu dengan cara mereka mendorong di dalam kasih, memperhatikan satu dengan yang lain. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, penulis Ibrani ini hendak mengajak kita untuk memperhatikan. Memperhatikan di sini mengandung pengertian mengarahkan pikiran atau mengamati secara saksama satu objek, kemudian kita memikirkan, merefleksikannya. Misalnya saudaraku, ketika kita melihat seseorang, mungkin seorang ibu atau seorang bapak
yang hidupnya menderita, kekurangan, sangat susah, kita tidak sekedar berkata kasihan ya. Tetapi setelah itu ya sudah, kita tidak melakukan apapun. Tetapi orang yang mengasihi, orang yang memperhatikan, maka dia tidak sekedar mengatakan kasihan ya. Tetapi setelah melihat itu, dia berpikir apa yang dia bisa lakukan untuk menolong ibu atau bapak itu. Kira-kira begitu artinya memperhatikan di sini. Tujuannya jelas di sini supaya kita memperhatikan untuk kita saling mendorong dalam kasih. Terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia mendorong sedikit kurang tegas. Kata mendorong di sini punya pengertian memprovokasi, menstimulasi. Untuk menunjukkan apa? Untuk menekankan pada usaha kita terus-menerus dan secara intensif saling menstimulasi orang lain untuk hidup dalam kasih. Mendorong satu dengan yang lain, saling memperhatikan. Memperhatikan secara khusus orang-orang yang terpinggirkan dalam interaksi sosial kita. Bukan saja yang ada di luar dari gereja, tapi juga ada yang terjadi di dalam gereja. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, apakah saudara tahu William Cooper? Saudara sekalian, William Cooper adalah pencipta lagu him yang terkenal, Tercurahlah Darah Tuhanku. Dia ada seorang yang pernah menderita depresi yang sangat berat. Berkali-kali dia mencoba bunuh diri hingga ia pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Namun di rumah sakit jiwa itulah ia bertobat dan percaya kepada Kristus. Tetapi persoalannya, siapa yang menerima orang yang pernah menderita sakit jiwa itu? Puji Tuhan, Tuhan memakai John Newton, penulis lagu Amazing Grace, untuk memperhatikan orang yang tidak terperhatikan ini. John Newton dengan kasih yang dari Tuhan memperhatikan Cooper melalui pelayanan perhatian dari Newton yang tidak kenal lelah itu. Iman dari Cooper bertumbuh sehingga ia juga terdorong untuk kemudian mengunjungi, menghibur orang yang sakit dan orang yang susah. Oleh karena dorongan dari Newton, orang yang pernah mengalami depresi yang berat, yang justru mau mengakhiri hidupnya, justru kemudian dipakai oleh Tuhan untuk menuliskan 68 syair lagu rohani dan banyak diantaranya masih dinyanyikan oleh gereja hingga hari ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kasih dan perhatian Newton menginspirasi Cooper untuk memperhatikan, mengasihi orang lain sebagaimana dia diperhatikan dan dikasihi. Inilah kekuatan dan keindahan dari orang-orang percaya yang sudah mengalami kasih daripada Allah itu. Bukan saja mengerti kasih Allah, tapi mengalaminya secara pribadi. Kasih Allah yang besar itu, yang kemudian mendorong dia untuk juga mengasihi orang lain sebagaimana dia dikasihi. Siapapun itu. Saudara terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya adalah apakah kita di dalam komunitas kita sebagai gereja Tuhan, kita hidup saling mengasihi, saling memperhatikan satu dengan yang lain, bahkan memperhatikan orang-orang yang tersisihkan, orang-orang yang susah, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang diabaikan oleh karena mungkin status sosial mereka dan sebagainya. Karena itulah melalui firman Tuhan ini mendorong kita untuk kita bisa saling memperhatikan, mendorong untuk kita bisa saling mengasihi, terutama mengasihi orang-orang yang terpinggirkan. Tujuan kedua, supaya kita saling mendorong dalam pekerjaan baik. Saudaraku, penulis Ibrani menasihatkan pembaca suratnya untuk saling memperhatikan supaya mereka saling menstimulasi, saling memotivasi di dalam berbuat baik. Kita dipanggil untuk menjadi teladan di dalam perbuatan-perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan yang baik. So, sekalian konon di Philadelphia, Amerika Serikat, ada sebuah gereja yang bernama Temple Baptist Church. Gereja ini berdaya tampung 3.300 orang yang dibangun dalam satu kompleks dengan Temple University dan Good Samaritan Hospital.
Di sana terdapat pula bangunan sekolah minggu yang megah di mana ratusan guru sekolah minggu mengajar dengan sukarela. Bukan kemegahan kompleks gereja itu yang menarik, melainkan kisah di balik berdirinya kompleks gereja itu yang menarik. Semuanya berawal dari suatu hari Minggu ketika seorang gadis kecil berpakaian compang-camping terisak sedih di depan pintu gereja. Kerinduannya untuk beribadah tidak bisa terpenuhi oleh karena gereja saat itu sudah penuh sesak. Di tengah kesedihannya, Pak Pendeta menghampirinya dan bertanya mengapa ia menangis. Mengetahui alasan gadis itu, Pak Pendeta lalu mengajak gadis itu masuk dan duduk di bagian depan gerbang gereja. Disitulah awal persahabatan antara si gadis kecil itu dengan sang pendeta. 2 tahun kemudian, si gadis kecil itu ditemukan meninggal dunia di rumahnya yang reot dan kumuh. Ketika Pak Pendeta melayat ke rumah gadis itu, ibu dari sang gadis ini menyerahkan sebuah dompet kepadanya. Dan kemudian dompet ini dibuka, ternyata di dalamnya berisi sepucuk surat kumal dan uang 57 sen. Dalam surat si gadis kecil itu berpesan agar uang yang dikumpulkannya di dalam kekurangannya bisa digunakan untuk membangun gereja yang lebih besar, supaya tidak ada lagi anak-anak yang tidak bisa beribadah karena ruangannya yang kurang. So, sekali berita ini mengharukan dan kemudian tersebar sehingga langsung menjadi buah bibir masyarakat dan menjadi headline news di surat kabar. Warga jemaat tergerak oleh karena ketulusan hati dari gadis kecil ini. Mereka mengumpulkan sumbangan untuk membangun gereja, sehingga dalam 5 tahun terkumpul uang sebesar 250.000 US dollar. Ini dimulai dari perhatian Pak Pendeta atau kasih dari pendeta itu kepada si gadis kecil itu. Kemudian menggerakkan gadis kecil itu juga untuk bisa berbagian melihat ada begitu banyak anak-anak seperti dia yang tidak bisa beribadah karena keadaan yang tidak memungkinkan itu, karena ruangan ibadah yang terbatas itu. Tetapi apa yang dilakukan dari gadis kecil ini memberikan satu dampak yang besar. Sehingga hari ini ada ribuan mahasiswa bisa kuliah, ada banyak jemaat yang bisa beribadah, bahkan ada anak-anak sekolah minggu yang bisa dilayani dengan baik. Dari satu peristiwa yang nampaknya kecil, tetapi memberi dampak yang besar sehingga ribuan orang diberkati. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mengasihi yang terpinggirkan didasarkan kepada pemahaman dan pengalaman kita mengalami kasih Allah. Tanpa kita mengerti kasih Allah, mengalami kasih Allah, bagaimana mungkin kita dimampukan untuk bisa mengasihi yang terpinggirkan, memberikan kepedulian dan melakukan perbuatan baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita saling mendorong, di dalam kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kalau ada di antara anggota jemaat kita yang di dalam keadaan kekurangan, kesulitan apalagi di masa pandemi ini, kita yang diberkati Tuhan dengan segala kelimpahan, marilah kita boleh menjadi saluran berkat bagi mereka. Dan kita yang juga sudah mengalami banyak sekali kemurahan, kebaikan, kasih daripada Allah, seharusnya kita juga membagikan kemurahan, kasih Allah dan kebaikan Allah itu kepada orang lain yang membutuhkan, yaitu orang-orang yang tersisihkan, orang-orang yang tidak dipedulikan, orang-orang yang terabaikan. Mari kita bersama-sama menghidupi kebenaran firman Tuhan pada malam ini, bukan sekedar kita tahu tentang keadaan orang-orang yang terpinggirkan, tapi kita juga berbuat sesuatu untuk menolong mereka. Biarlah firman Tuhan malam ini menjadi satu berkat buat kita sekalian. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami renungkan di malam hari ini. Engkau sudah mengasihi kami, mempedulikan kami,
telah banyak berbuat kepada kami. Atas dasar kasih-Mu, kepedulian-Mu, dan kebaikan hati-Mu, maka kami juga didorong untuk bisa mewujud nyatakan kasih Tuhan kepada orang lain, kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang tersisihkan, orang-orang yang diabaikan. Biarlah kami juga menyatakan kebaikan Tuhan kepada mereka dengan apa yang telah Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Tuhan, tolonglah kami bukan sekadar menjadi pendengar firman, tapi tolonglah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Sehingga firman dari Tuhan itu sungguh hidup dan nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita sekalian.